Terus kalau misalkan nanti saya, bukan saya sih, kalau misalkan ada orang lagi pada mau masuk jurusan ini, nanti pas udah lulusnya jadi apa sih, Pak? Nah, ini kan di UKR itu ada 5 fakultas ya, terus ada 10 jurusan. Nih, baca nih. Di Fakultas Ilmu Komputer dan Sistem Informasi, Fiksi. ada jurusan Sistem Informasi. Itu teh apaan sih jurusan itu teh? Aku udah lama ya kuliah di sini, tapi saya nggak tahu Sistem Informasi itu ngapain aja. Iya sih, aku juga kan jurusannya beda ya. Iya. Mendingan tapi aku punya kenalan. Siapa itu? Bentar, aku kamu tunggu ya. Sudah boleh. Boleh. Bisa dijelasin ini? Iya bisa, bentar tunggu ya. Boleh dulu. Ya. Boleh dulu. Siapa? Ya, Kenalin. Waalaikumsalam. Ini siapa? Itu Pak Nana dari Kaprodi Sistem Informasi di UKRI. Oh iya, ini yang berarti aku bisa tanya itu apa ya, Pak? Ya. Ini Pak, kan saya tuh udah lama ya banyak kuliah di UKRI, tapi kok nggak tahu Sistem Informasi itu apaan? Jelasin apa sampai saya biar saya tahu. Oke. Sistem informasi kalau kita lihat awalnya, ya ini ada pecahan dari yang elektro, terus elektro ada pecahannya lagi teknik informatika. Teknik informatika ada yang ke teknik, ada yang non teknik. Non teknik manajemen informatika yang non teknik. Nah dari manajemen informatika sekarang berkembang lagi ke arah sistem informasi. Ada yang masih namanya manajemen informatika, ada yang sistem informasi. Tapi sekarang teknik komputer, informatika, manajemen informatika dengan sistem informasi itu satu rumpun. Ya. Jadi kayak gabungan dari beberapa teknik. Bukan gabungan sih, hanya mengambil dalam sisi-sisi yang lainnya. Jadi kesan-kesannya kalau Bapak tadi Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan saya nih mau masuk jurusan ini Pak, ada teknik-teknik khusus nggak Pak? Maksudnya ada keahlian khusus yang harus dikuasai nggak Pak? Sebetulnya secara umum tidak ada yang khusus, gitu ya, tidak ada yang khusus. Karena di sisi informasi kita akan belajar teknis dan non teknis. Ada yang ke arah manajemen yang berbasis TIK-nya, ada yang ke arah teknisnya yang teknik informatikanya. Nah, sistem informasi kita berusaha untuk berada di kedua jalur itu. Ya, kita coba memahami konsepnya, teorinya yang berkaitan dengan sistem informasi, data informasi. Ya. Jadi bagaimana si data itu diolah, ya, kemudian jadi informasi, disimpannya, kemudian didistribusikannya, dan bagaimana pengawasannya. Tapi konteksnya adalah lingkup organisasi. Oh itu tuh. Ya, jadi titik beratnya adalah ke arah informasinya ya. Terus kalau misalkan nanti saya, bukan saya sih, kalau misalkan ada orang lagi Pak mau masuk jurusan ini, nanti pas udah lulusnya jadi apa sih Pak? Oke. Lulusan dari informatika atau sistem informasi, ya, yang non teknis ini bisa ke arah konsultan IT, ya, bisa ke arah data management, atau ada IT planner, IT audit, ya, audit. Kemudian ke arah manajemen proyek, gitu ya. Jadi itu titik beratnya. Ada kurang lebih di IT ini 16 domain yang sudah didefinisikan dari Domain itu gimana? BNSP. Jadi BNSP ini mencoba untuk melis jenis-jenis pekerjaan dari mulai CEO sampai ke operator bawah, ya, itu didefinisikan dengan kompetensinya. Nah itu kalau dirangkum ada sekitar 16 domain. Wih banyak banget ya Pak. Berarti prospek Itu lingkupnya lingkup IT ya. Oh, itu termasuk yang IT. teknik informatika dan lain-lain gitu. Berarti kalau udah lulus prospek kerjanya banyak ya Pak ya? Prospeknya Banyak ya? banyak. Nah, buat teman-teman yang baru lulus SMK maksudnya mau masuk kuliah, yuk ada nih salah satu jurusan yang tadi prospeknya banyak banget loh jurusan ini. Nah,
ini tuh ada di UKR ya. UKR itu ada di Jalan Besar Halimun nomor 37. Atau kalau misalkan kalian mau cari-cari apa namanya akunnya ya, kan punya akun Instagram juga ya. Betul. Bisa nanti ada di bawah ya. Oke? Lanjut ya, tadi ini tentang konsultan IT. Ya. Maksudnya kita tuh jadi mau tentang, aku kan pernah belajar nih ya tentang sistem cash flow. Tahu Ya. ya? Nah itu, nah kita tuh mau bikin sistem cash flow-nya. Nah itu bisa nggak sih ke konsultan IT atau enggak? Kita kan pengen jadiin sistemnya. Ya. Nah, ke konsultan IT. Nah tadi konsultan IT ngapain aja Pak? Oke. Nah, yang biasa kalau di kita nih pencatatan cash flow itu secara manual. Iya. Ya. Biasanya secara manual dengan Excel. Nah, Ya, betul. kemudian dengan rumus dan lain-lain. Biasanya ada ribet Iya. untuk yang pengen satu kepraktisan, gitu ya. Iya benar Pak. Biasanya konsultasi. Nah, konsultasi ini dengan ada konsultan IT-nya, bila dibuatkan satu sistem, apakah itu mungkin atau tidak, gitu ya. Nah ini bagian yang konsultan ini akan coba menganalisis kira-kira datanya seperti apa, gitu. Datanya kemudian nanti didesainkan, dirancang dulu cocok atau tidak, itu baru kalau memang itu rancangannya sudah cocok akan dibuatkan codingnya, Iya. buatkan aplikasinya. Iya. Ya. Dari analisis tadi ini ada misalkan datanya ini sebelum masuk ke situ apa dulu nih depannya, ya. Kalau misalkan cash flow tadi dalam bidang makanan kan ada pemesanan tuh, Iya betul. supaya tidak ditulis. Nah pesannya ini dia langsung tercatat. Otomatis. Udah masuk sistem ya? Yang Udah masuk sistem ya. pemesanannya apa, banyaknya berapa, harga satuannya langsung tercatat kan, jumlahnya berapa. Nah itu akan tercatat seperti itu. Jadi tidak cuma sekedar mencatat angkanya, tapi ada historinya di depannya ya, dari Iya, mulai iya. pemesanan dan lain-lain gitu. Setiap minggu, setiap bulan akan muncul di situ secara otomatis jumlahnya berapa. Gitu. Jadi bisa hitung kan, Iya, di iya. labanya Iya. dan lain-lain. Ya jadi kalau misalkan mau konsultasi ya sama konsultannya nanti kayak diproses lagi dulu ya Pak ya? Kayak diproses dulu ya Pak ya? Iya. Baca sistem informasi bisa kayak gitu tuh Pak. Berarti berhubungan juga sama bisnis ya. Berhubungan juga sama bisnis. Selain di konsultan IT itu tentang menuju ke bisnis, apa aja sih Pak yang nyambung gitu kan pastinya milenial sekarang tuh pengennya Ya. bisnis, usaha kayak gitu, tapi pengen masuk ke sistemnya, jadi kayak kerjanya gitu. Apa sih yang berhubungannya gitu Pak? Kalau di UKRI yang sistem informasi ini arahnya ke kita coba unggul di e-governance, Apa itu? kemudian bisnis, kemudian SI juga ada beberapa peminatan ya. Ada peminatan yang ke arah sistem informasi bisnis yang tadi, Iya. kemudian rekayasa sistem informasi. Rekayasa sistem informasi lebih ke arah bagaimana merancang satu aplikasi gitu ya. Titik beratnya peminatannya ke merancang aplikasi dan codingnya. Iya. Kalau yang bisnis coba memahami sisi bisnisnya gitu. Nah kalau yang sekarang lebih berkembang yang bisnis berbasis teknologi gadgetnya Android. Iya. Itu ada yang ke arah digital marketing. Iya benar Pak. Ya bisnis mobile bisnis Iya, gitu ya. Sebenarnya sih. Mobile bisnis. Itu di situ ada peranan sistem progres juga Pak. Peranannya Ada. gimana Pak? Ada. Jadi sistem informasi tidak cuma sekadar untuk yang bisnis, tidak cuma sekadar di aplikasinya, tapi secara keseluruhan prosesnya. Gitu. Jadi satu sistem itu supaya berjalan baik itu perannya di sana ya? Ya, Nah, jadi secara keseluruhan prosesnya. prosesnya ya Pak. Tidak cuma sekedar produk gitu. Iya. Karena kan kita mencoba untuk kalau dulu istilahnya komputer itu hanya sebagai penunjang, handphone sebagai penunjang. Nah sekarang handphone, komputer itu sebagai aset utama untuk bisnis.
Iya, soalnya di mana-mana ya sekarang gadget. Iya, Kalau dulu kan seperti mesin tik ya. Iya, iya. Di Seolah-olah sekolah-sekolah, nah gitu ya. sekarang semuanya dipakai untuk bisnis sebagai aset utama. Berarti di usaha ini juga sangat ini apa? Sangat mengikuti globalisasi ya Pak, ibaratnya. Mengikuti perubahan, sangat mengikuti banget ya Pak. Betul. Prospek kerjanya di sini bisa sangat besar karena memang kan sekarang udah era ini ya Pak, udah era internet ya Pak. Iya. Udah serba internet ya Pak, apa internet. Ini tuh pasti internet ya Pak. Betul. Hebat ya. Pak, ngomong-ngomong saya mau ngerjain tugas dulu ya Pak ya. Saya Silakan. mau pamit dulu ya. Kalau gitu Terus gimana? Kamu mau ikut? Ikut nggak? Mau ngerjain tugas juga? Iya. Ya udah, oke kita kalau gitu saya mungkin pamit. Ya udah, Pak makasih banyak. Terima kasih. Jadi tahu tentang informasi. Ya. Ya, makasih ya Pak.